Baik, saya akan share lebih dahulu PPT-nya. Oke, pengantar sosiologi. Nah, sebelumnya ada yang pernah dapat materi ini? Kalau SMP, pernah nggak dapat materi sosiologi? Belum ya? Belum ya, Mem? Belum, Mem. Belum ya. Jadi kira-kira kalau secara apa ya, umum, sosiologi ini pernah nggak dengar? Pengertiannya apa sih gitu, secara umum, secara singkatnya aja. Sosiologi itu apa gitu? Kalau dari katanya sih, Mem, dari Apa? kalimat itu kan ada dua kan, Mem. Sosio dengan logos. Iya, berarti? Sosio adalah artinya teman, kalau logos itu artinya ilmu gitu kan, Mem. Jadi intinya sih ilmu yang pelajari manusia sih, Mem. Iya, benar ya. Nanti kita lihat banyak ini ya, banyak para tokoh-tokoh yang memberikan definisi-definisi dari sosiologi. Baik ya, di sini intinya kita sama-sama belajar ya, Nak. Nah, ya, jadi di dalam sosiologi ini nantinya kita akan membahas tentang pengertian sosiologi, ya. Ciri-ciri dari sosiologi itu seperti apa, serta sejarah lahirnya ilmu sosiologi. Jadi ini masih pengantar apa saja. Kita belum masuk ke dalam materi inti ya, seperti norma, nanti klasifikasi sosial ya. Kita masih ke dalam pengertian sosiologi supaya yang tidak tahu jadi tahu ya, dan yang tahu jadi semakin tahu ya. Ya, jadi sosiologi itu terdiri dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Nah, gini ya. Ya, sosios artinya masyarakat ataupun bisa dikatakan ada yang mengatakan teman, manusia ya. Logos artinya ilmu. Jadi kalau secara harfiah bisa digabungkan adalah sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, tentang manusia. Apa yang kita pelajari? Apakah secara interaksinya kah, klasifikasinya kah, struktur sosialnya kah, jadi semua yang berhubungan tentang masyarakat, manusia itu sendiri kita akan dibahas di dalam sosiologi. Jadi sosiologi itu akan melihat gejala-gejala yang umum dan spesifik di dalam sebuah masyarakat, di dalam sebuah manusia, interaksi hubungan antara manusia dengan manusia ataupun antara kelompok manusia dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Itu dia. Nah, apa itu sosiologi? Ya, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, kata Pitirim Sorokin. Ya, kata Rocek dan Warren, ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Ya, jadi ada banyak beberapa definisi ya, Nak ya. Nah, tapi kalau dari Indonesia ini dia yang sering terkenal sekali. Bahkan kalau di PKN sekalipun ini ya, Bapak Selau Somarjan ini selalu memberikan definisinya ya, karena dia lebih fokus kepada memang definisi-definisi di ilmu-ilmu sosial. Jadi kata Pak Selau Somarjan bahwa ya, dan Sulaiman Sumardi, ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Ya, itu ya, Nak ya. Oke. Nah, kata Agus Comte ini lebih dikenal sebagai Bapak Sosiologi, ya, berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri, ya, untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, ya. Kata William F. Ofburn and Myers F. Nimcoff mengemukakan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Ya. Jadi bisa dibaca ya. Jadi banyak definisi-definisi ya yang mengungkapkan sosiologi itu seperti apa. Jadi intinya adalah mempelajari hubungan sesama ataupun interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ya. Jadi kata Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya ya memahami tindakan-tindakan sosial. Nah, tindakan-tindakan sosial seperti apa? Nah, bisa dicontohkan seperti ini. Ada jika seseorang marah misalnya saya marah gitu ya.
langsung saya misalnya melempar sebuah kertas akibat kemarahan saya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan tindakan sosial. Bisa dibedakan dengan orang yang hanya marah tapi dia hanya duduk diam saja tanpa melakukan tindakan apapun. Nah, itu tidak bisa dikatakan dengan tindakan sosial. Nah, jadi tindakan sosial di sini disebutkan adalah sesuatu gejala fenomenal yang diikuti dengan sebab akibatnya, itu dia. Ya. Dan perbuatannya itu membuat dampak terhadap orang lain. Ya, misalnya seseorang yang marah langsung memukul orang lain, itu tindakan sosialnya berarti dia akan memukul. Tetapi jika dia hanya marah dan duduk diam, menahan kemarahannya, itu tidak bisa dikatakan dengan sebuah tindakan sosial. Bisa dipahami ya? Nah, jadi artinya kesimpulannya adalah sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat dan gejala-gejala sosial dan struktur sosial masyarakat itu sendiri, ya. Nah, sosiologi juga merupakan objek sosial yang objeknya adalah masyarakat, ya. Objeknya adalah masyarakat. Jadi ciri-ciri dari sosiologi ini sendiri, ya, kata Surjono Sukanto, ya, dalam bukunya, ya, tahun 2007 halaman 13, yaitu katanya ciri-cirinya yang pertama teoritis, empiris, kumulatif, dan non-etis. Nah, kita lihat apa itu teoris, apa itu empiris, kumulatif, dan non-etis. Ya. Jadi katanya kalau dikatakan sebagai empiris, ya. Jadi kalau dikatakan empiris itu adalah pengalaman. Nah, jadi sosiologi itu bukan hanya berdasarkan pengalaman saja, ya. Jadi tidak boleh asal menebak-nebak ataupun menduga-duga. Jadi memang harus didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang ada. Contohnya misalnya gini, kita melihat suatu fenomena kemacetan, gitu kan? Kemacetan di jalan itu adalah suatu hal yang wajar, ya, yang biasa ataupun berdasarkan pengalaman seseorang bahwa kemacetan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kita menduga-duga apa penyebab macet itu. Kita duga misalnya, oh mungkin karena banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi, contoh misalnya. Atau mungkin banyaknya orang yang keluar pada jam yang sama. Nah, itu artinya menduga-duga. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana sebuah pengalaman itu dikaji secara dalam dan dilihat apa penyebabnya, gitu ya. Contoh misalnya luas jalan itu berapa, gitu ya, dengan banyaknya kendaraan yang lewat setiap hari. Jadi betul-betul dikaji secara teoritis, bukan hanya berdasarkan pengalaman saja. Ya. Yang kedua adalah katanya teoritis ciri-cirinya. Jadi sosiologi selalu berusaha untuk menyusun kesimpulan dari hasil-hasil observasi untuk menghasilkan teori keilmuan. Jadi ini berkaitan dengan ciri yang pertama. Jadi setelah dilihat, ya, dikaji apa penyebabnya kemacetan itu, maka akan disusunlah beberapa teori, ya, yang berhubungan dengan ciri-ciri sebab akibat dari gejala yang pertama tadi, gejala fenomenal yang kita lihat. Nah, jadi harus berdasarkan teori, jadi bukan hanya omong kosong belaka gitu. Yang ketiga adalah katanya apa? Jadi berdasarkan kumulatif. Kumulatif di sini adalah kalau supaya kalian mudah mengingat, kumulatif artinya ingat saja kumpulan teori-teori dalam sosiologi ini dibentuk atas dasar teori yang sudah ada sebelumnya, kemudian diperbaiki ataupun diperluas serta diperdalam. Nah, kita tahu bahwa ilmu sosial ini adalah sifatnya fleksibel, karena fleksibel artinya teori itu tidak hanya mutlak di situ, tetapi bisa jika kita temukan observasi di lapangan yang berbeda, temuan-temuan penelitian, maka teori itu bisa berubah. Nah, jadi sosiologi ini membutuhkan kumpulan dari teori-teori yang ada, yang kemudian akan diperbaiki dan diperluas, ya, untuk melihat sebuah gejala fenomenal yang ada. Yang terakhir adalah katanya non-etis. Jadi ciri-ciri sosiologi itu adalah non-etis. Ya, jadi sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis dan apa adanya. Artinya seperti ini dia.
Jadi dia tidak melihat sesuatu itu buruk baiknya, baik buruknya itu seperti apa, tidak. Contoh, saya contohkan misalnya ada adegan pembunuhan. Nah, kita tahu pembunuhan itu ya ataupun menghilangkan nyawa seseorang adalah suatu perbuatan yang salah, misal ya. Nah, tetapi kalau kita masukkan ke dalam ciri-ciri sosiologi, yaitu non etis tadi, yang dilihat bukan dari kenapa dia membunuh apa namanya, bukan dilihat dari mengapa dia menghilangkan nyawa orang lain, tapi apa namanya, kenapa, apa sebabnya, sebab akibatnya dia membunuh. Jadi yang dilihat di situ, nah, jadi tidak langsung menjudge bahwa ini baik, ini buruk, tidak. Tapi dikaji lebih dalam lagi apa yang mengakibatkan seseorang itu melakukan tindakan tersebut, ya. Kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Umi. Bisa ya. Nah, jadi ciri-cirinya tadi ya, bukan hanya menduga-duga, tapi juga berdasarkan harus teori, observasi, dan tidak hanya melihat menjudge baik dan buruknya. Itu jadi ciri-ciri dari ilmu sosiologi. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya dari keempat ciri-ciri tersebut bahwa sosiologi itu ternyata bukan hal yang instan ataupun bukan hanya ilmu cakap-cakap semata gitu ya. Nah, tapi dia memang berdasarkan teori-teori ya yang ada berdasarkan observasi, kajian ilmiah yang memang harus dikaji untuk mendapatkan melihat sebuah gejala ataupun fenomena. Gitu ya. Maka kalau saya katakan sosiologi sebenarnya gampang atau susah sih? Gampang atau susah? Kalau saya tanya kalian, Relatif, susah-susah gampang nih gitu ya. Gampang-gampang susah. Saya juga berpikirnya ketika belajar sosiologi, wah ini mudah nih gitu ya. Ternyata ketika kita masuk ke dalam lebih jauh, wah ternyata sangat berbeda sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Ya, dia punya ciri khas tersendiri, yaitu dia ternyata mengkaji seluruh aspek mengkaji berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu dia. Jadi sangat sebenarnya ya sangat unik gitu ya sosiologi ini. Ya. Jadi dia kenapa unik? Karena dia juga mengkaji tentang interaksi sosial ya, karena berhubungan dengan sosiologi psikolog seseorang ya, mengkaji tentang interaksi antar kelompok ya kan, bahkan kan kalau dikatakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang manusia, masyarakat, itu jangkauannya lebih luas lagi kan, karena masyarakat itu bukan hanya ada di sebuah negara tapi di seluruh dunia. Itu dia. Maka katanya sosiologi itu adalah melihat sudut pandang, melihat hal umum menjadi hal yang spesifik, ya, fenomena spesifik, jadi lebih khusus, ya, dan melihat hal yang asing menjadi hal yang umum, itu dia. Artinya nggak boleh menduga-duga, betul-betul dikaji berdasarkan teori yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa muncul sosiologi? Ya, jadi sejak kapan sosiologi ini ada? Ya, jadi menurut Berger, pemikiran sosiologis ini berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman. Ya, ancamannya tersebut dianggap sudah seharusnya atau harus, ini ancaman skala besar. Yang pertama apa? Adanya disintegrasi. Ya. Yang kedua reformasi Martin Luther. Ya. Martin Luther ini apa nak? Kalau pernah tahu sejarahnya? Reformasi gereja. Iya betul. Ya, ini pemaksaan ya. Jadi yang ketiga munculnya kapitalisme ya pada abad ke-15 dan revolusi industri ya, revolusi Prancis juga. Jadi pada masanya ya, jadi nanti kalau kita lebih jauh lagi, jadi sosiologi ini kan dikenalkan oleh Bapak Auguste Comte ya, yang disebut dengan Bapak Sosiologi. Jadi pertama kali muncul di awal abad 1800-an, yang mana memang pada masa itu di Eropa khususnya sangat rentan sekali terjadi diskriminasi. Kenapa saya bilang sangat rentan terjadi diskriminasi ya? Kalau kita singgungkan dengan sejarah dan PKN ya, itu pada saat itu sangat banyak masyarakat Eropa yang yang sistem pemerintahannya itu menganut sistem feodal. Apa Andre? Feodalisme. Iya, feodalisme. Artinya semuanya paksaan, sangat
apa ya, sangat membedakan antara misalnya kaum kaya dengan yang miskin gitu ya. Masyarakatnya tidak memiliki apa, tidak memiliki kekuasaan untuk mempunyai apa namanya, harta benda sendiri. Jadi semuanya itu diambil oleh pemerintahnya, oleh siapa yang penguasa yang lebih kuat itu yang apa ya, lebih berkuasa, seperti itu dia. Jadi makanya sangat rentan sekali terjadi revolusi industri ini. Jadi di sini Bapak Agus Conte melihat bahwasanya hal-hal seperti ini itu tidak bisa dibiarkan. Artinya apa? Bagaimana sebuah gejala fenomena sosial yang ada itu bisa ditelusuri apa sebabnya terjadi seperti itu. Maka muncullah ilmu yang apa ya, dikatakan sekarang ya sosiologi. Dan sosiologi ini juga baru muncul ya di Indonesia pada abad Perang Dunia Kedua. Itu jadi fakultas tertua yang mempelajari tentang ilmu sosiologi itu di UGM ya, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Jadi para teori perintis sosiologi itu yang pertama nih ya. Jadi ada banyak, ada buku yang mengatakan 5 tokoh, ada yang mengatakan 7 tokoh. Jadi sangat banyak sebenarnya tokoh-tokoh dari sosiologi ini sendiri. Jadi ya, tadi si Comte dianggap sebagai bapak sosiologi. Dia orang yang pertama kali memberi nama sosiologi. Artinya sosiologi berasal dari kata ya, sosius dari bahasa Romawi dan logos dari bahasa Yunani. Jadi ini bisa kalian baca saja. Nah, ini sangat banyak sekali ya buku-buku yang apa namanya, teori-teori dalam buku yang dituliskan oleh Bapak Agus Comte. Ini bisa dilihat saja. Yang kedua tokohnya adalah Karl Marx ya. Jadi tokoh ini banyak berangkat dari abad-abad 1800-an. Nah, sumbangan utama Marx sebagai sosiologi adalah teori kelas ya. Artinya apa? Dia mengklasifikasikan masyarakat ya berdasarkan kelas sosialnya. Jadi dilihat yang gejala apa namanya, diklasifikasikan kalau masyarakat di kelas sosial atas seperti apa, kelas sosial bawah seperti apa, bagaimana interaksinya. Jadi dilihat seperti itu dia. Ya. Nah, ini juga terkenal Emil Durkheim ya, Durkheim dalam bukunya The Division Labor in Society ya, ia mengemukakan bahwa dalam masyarakat pembagian kerja itu nih, ini nanti kita bahas tentang diferensiasi sosial ya. Jadi pembagian kerja. Jadi masing-masing tokoh ini menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang sosiologi yang di dalam sosiologi itu nantinya dikemas ya menjadi materi-materi pokok ya, yang dibahas. Ada Max Weber ya, ini tadi ya. Jadi nanti kalian bisa, ini sangat panjang ya, kalau kalian rajin kalian baca saja, nanti kan diupload ini di psikologi ya. Jadi dari psikologi nanti kalian tahu, nanti kita langsung bahas ke soal saja ya nak ya.